Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan yang paling penting itu ketulusan hati, saudara ya. Saudara, banyak orang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, tapi hatinya nggak tulus. Ya, dia ingin mendapat keuntungan dari penantian kepada Tuhan. Wah, saudara ya. Jadi dia akan apa saja pokoknya di sekitarnya itu dia kalau bahasa Tegal itu tandak cekel, saudara ya. Kayak orang tenggelam itu awek apa saja ya. Sehingga orang-orang ini akhirnya tidak mendapatkan yang sejati yang Tuhan sedang persiapkan dia, saudara. Saya dulu begitu, saudara ya. Kita menanti-nantikan Tuhan di dalam proses pemulihan. Dulu belum ngerti ya, karena baru dipulihkan ya. Kita nggak ngerti aturan di dalam menantikan Tuhan. Saudara tahu nggak, menantikan Tuhan itu ada aturannya loh, saudara. Nah, terus kemudian Tuhan sedang pulihkan, Tuhan sedang berikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena waktu saya baru saja dipulihkan dan saya tidak tahu aturan-aturan itu ada, saya pikir itu namanya berhikmat. Ada nih, bisa nih kita tunggangi dalam tanda kutip ya, saudara ya. Ini baik nih. Wah, ini orangnya tulus nih. Bisa nih kita minta tolong sama dia. Oh, nih orangnya pin-bo. Bisa nih kita akalin nih. Yang penting kan kita nggak nipu, nggak tujuannya maksudnya mau jahat sama dia. Wah, orangnya bisa nih buat kita gandulan nih. Kelihatannya orangnya kuat ini. Gitu, saudara ya. Pokoknya ada motif lain. Bukan menantikan Tuhan, tetapi menantikan orang-orang di dalam komunitas itu, saudara. Itu yang saya maksud dengan tidak tulus hati. Sebab ketika Anda menantikan Tuhan, Anda benar-benar kudu nunggu Tuhan, saudara. Nggak boleh nunggu yang lain. Serius, saudara. Nah, komunitas ini kemudian memberikan pertolongan. Tetapi jangan pernah sekali-sekali Anda menginginkan orang di dalam komunitas itu menolong Anda. Sebab satu, Anda pasti kecewa, sakit hati, merasa direndahkan, atau mungkin Anda yang menyakiti orang-orang itu, saudara. Ya kan? Itu begitu terjadi, saudara ya. Kalau Anda domba, ya Anda yang disakiti. Kalau Anda serigalanya, Anda yang nyakitin, saudara. Kalau saya dulu, saya jadi serigalanya, saya yang nyakitin akhirnya. Itu yang terjadi, saudara, dengan orang-orang yang menantikan Tuhan, tapi tanpa ketulusan hati. Jadi yang Tuhan mau Anda itu kalau menantikan Tuhan, Anda benar-benar Tuhan yang Anda nanti, saudara. Bukan orang. Benar-benar Tuhan yang Anda nantikan. Sebab bila tidak, Anda akan disucikan, diuji, disucikan, dimurnikan. Sampai hatimu murni benar-benar menantikan Tuhan. Kalau Anda kuat. Sebetulnya ketika Anda bertekad saya mau menantikan Tuhan saja, ya, maka disitulah Tuhan akan bekerja dengan segera. Ya, aku datang segera. Benar-benar, saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli. Ya, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menolongmu, saudara. Masalahnya kitanya nggak menanti-nantikan Tuhan. Yang kita nanti-nantikan adalah pertolongan manusia. Disitulah kamu diproses lagi. Sehingga ketika kamu sudah mau masuk, kita lagi menanti-nantikan masuk ke tanah Kanaan, keluar lagi, terhempas lagi, keluar, terkolak lagi. Kamu balik lagi ke padang gurun. Menanti-nantikan Tuhan lagi, saudara. Dalam periode tertentu lagi. Ya, kita belajar dari Yusuf yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Ya, 13 tahun penantiannya. Dari mulai dijadikan budak, dijual dijadikan budak, sampai dimasukkan ke penjara yang liang tutupan, dia bilang kan penjaranya bawah tanah itu, saudara ya, ngeri ya.
penjaranya bawah tanah itu kalau zaman itu ya. Isinya kala jengking, kelabang. Saudara, itu beneran ya zaman itu ngeri sekali. Nah, nggak di tembok, saudara. Zaman itu nggak ada tembok, itu bener-bener cuma tanah dibikin kotakan, terus atasnya ditutup pakai kayu-kayu, terus ditutup lagi pakai pasir, saudara. Sehingga itu isinya kalajengking, kelabang, kadang-kadang ular, saudara ya, di dalam tiang tutupan itu. Ya, dia nantikan Tuhan, dan hanya Tuhan yang dia nantikan, saudara. Akibatnya apa, saudara? Ketika Tuhan promosikan dia, ini ciri-cirinya orang-orang yang menantikan Tuhan ya. Ketika Tuhan promosikan dia, nggak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Ya, bahkan ketika kakaknya sendiri, ya, ini kakaknya ini jahat. Nah inilah, ini orang dasar jahat ini begini, saudara ya. Ini orang sudah nyelakain Yusuf. Lalu ketika Yakub mati, pikirannya jahat, saudara. Jangan nanti Yusuf jahatin kita. Mengapa dia berpikir begitu, saudara? Mengapa orang-orang ini berpikir jangan-jangan setelah bapak saya pertama mereka kemarin sampai ke Mesir, waduh silakan Yusuf pasti balas dendam. Ternyata nggak balas dendam, saudara. Panggil ayahnya supaya datang. Setelah ayahnya datang, mereka sama di Mesir, mereka semua hidupnya makmur. Ayahnya mati, Yakubnya mati. Pikirnya jahat lagi, jangan-jangan ini kita mau dijahatin lagi. Mengapa, saudara? Karena mereka sendiri jahat, saudara, nggak beres hatinya, nggak lempeng. Ya kan? Banyak orang berprasangka kan terhadap saya, kan? Banyak orang berprasangka terhadapmu, kan? Banyak orang berprasangka, kenapa? Karena kita seringkali kita sendiri yang berprasangka ke orang, karena kita sendiri juga jahat, saudara. Karena kita sendiri jahat. Saya seringkali memberi kesempatan kepada orang. Lalu Anna tuh suruh bilang, kamu masih mau beri dia kesempatan? Iya, nggak apa-apa. Aku nggak rugi apa-apa kok. Kalau saya berpikir aku nggak rugi apa-apa kok. Kenapa aku tidak mau promosikan dia? Kenapa aku tidak mau beri kesempatan? Aku nggak rugi apa-apa kok. Selama saya tidak dirugikan, nggak masalah. Kalau dia lebih hebat dari kamu, bagus dong. Dan kenyataannya setiap kali saya promosikan orang itu dipromosi, saya juga, saudara. Iya kan? Kalau hati kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara, dengan hal-hal yang nanti kamu kalah pamor, nanti kamu kalah ini, nanti kamu nggak perlu, saudara. Karena saya nanti-nantikan Tuhan. Setiap hari yang saya nanti-nantikan Tuhan, ya. Dan yang paling penting, saudara, saya punya wasiat, janji. Ya, saya punya wasiat, janji Tuhan. Anda punya nggak wasiat dari Tuhan? Nah, ini permasalahannya. Jangan-jangan Anda nggak punya wasiat, Anda nggak punya janji dari Tuhan lagi. Hati-hati, saudara. Kalau kamu punya wasiat dari janji Tuhan, ya, kamu tenang. Kamu tenang. Sebab Tuhan yang memberi wasiat itu nggak pernah meleset, saudara. Nggak mungkin wasiatmu itu buat berebut. Keluarga mami saya sempat ya, tapi puji Tuhan ya, setelah mereka terima Yesus, mereka akhirnya nggak berebut, bertobat semua, saudara ya. Seluruh keluarganya mami saya bertobat semua, sehingga wasiat itu dibagi rata adil, saudara ya. Adil, nggak ada yang komplain, karena mereka sudah menerima Tuhan Yesus ya akhirnya ya. Dan saya senang sekali. Apalagi Tuhan ketika Ia membagi wasiatnya, janjinya itu kepada kita, ya. Maka janjinya itu ya dan amin, saudara. Anda punya wasiat ya Tuhan nggak sekarang? Kalau Anda punya wasiat dari Tuhan, wasiat itu akan diberikan kepadamu, saudara. Tidak akan meleset wasiatnya itu. Perjanjiannya itu nggak akan meleset. Yang penting Anda pegang wasiatnya Tuhan. Kalau Anda tidak pegang wasiatnya Tuhan, karaktermu tidak baik, saudara ya. Maka kamu tidak akan terima wasiat yang baik. Setiap kita memiliki berkat dari Tuhan. Kemarin sudah diajari ya. Bentar ya. Kelas profetik, sorry ya. Berkat dan kutuk itu adalah satu kata. Berkat itu ya kutuk, saudara. Kutuk itu ya berkat. Ya, bed rest, dari kata bed rest dan bed rest, cat dan tau ya, barakat ya, saudara ya. Berkat itu ya kutuk itu ya berkat.
Jadi kalau Anda punya kalau Anda hatimu tulus, maka berkat itu menjadi baik. Kalau hatimu tidak tulus, maka berkat yang kamu terima itu juga tidak baik, saudara. Yusuf mendapatkan warisan yang baik, saudara. Yehuda mendapatkan warisan yang baik. Yehuda pernah salah, saudara ya. Yehuda pernah bikin salah, tapi kenapa dia baik? Dia berusaha, di dalam proses dia berusaha menyelamatkan Yusuf dan dia berani menanggung apapun, saudara. Sementara Simeon akhirnya mendapat yang kurang baik. Dan ada yang mendapatkan yang baik, ada yang mendapatkan yang baik. Karena ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Ada yang terus dengan tulus hati, ada yang tidak. Sehingga Yusuf hanya mendapat double berkat, dan dia mendapatkan berkat yang baik. Israel itu disebut Efraim, dan Yehuda yang mendapat berkat karena dia mau pasang badan. Dia naik, harusnya dia yang mendapat hak kesulungan itu jadi Yehuda, saudara. Ya, untuk melahirkan, untuk menurunkan janji mesianik. Karena ketika walaupun dia pernah jahat, saudara ya, dia pernah jahat, ya kan, tetapi dia sendiri bertobat. Jadi sekalipun Anda jahat hari ini, kalau Anda bertobat, ya ketika hak waris itu datang padamu, kamu akan terima yang baik. Karena kamu bertobat. Ya. Maka dari itu, saudara, setiap hari kita introspeksi, saudara. Jangan nyuruh orang introspeksi, saudara. Kamu introspeksi. Kamu kan yang dengar. Ada orang nyuruh saya introspeksi. Ya, saya tanya, kenapa? Kamu ada masalah apa dengan saya? Ya, kamu introspeksi lah. Saya bilang, bro, saya nggak mau introspeksi. Kamu kasih tahu saja saya salah apa. Mungkin memang saya salah. Tapi kalau kamu tidak kasih tahu saya salah apa, ya sudah, saya anggap nggak ada masalah. Jangan suruh saya introspeksi. Ya, saudara ya. Kamu kasih tahu, kalau kamu ada orang saudaramu bersalah, kamu jangan suruh dia introspeksi. Kasih tahu salahnya apa, saudara. Ya, kamu tahu sendiri salahnya, introspeksi saja. Jangan, kamu kasih tahu dia salahnya, kasihan dia, saudara. Kalau kamu tidak kasih tahu salahnya apa, kamu sombong. Kamulah yang salah, kamu yang nanggung. Kamu tahu dia salah apa, kamu tidak mau kasih tahu salahnya apa, malah suruh orang introspeksi. Kamu sudah menghakimi dia tanpa keadilan. Kamu sudah menghakimi, kamu pokoknya salah. Salahnya apa? Pokoknya kamu salah. Salahnya apa? Pokoknya kamu salah. Introspeksi. Kamu sudah menghakimi dia itu. Tetapi kalau ada saudara salah, kasih tahu salahnya di mana, belum tentu dia setuju. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah kasih tahu. Jangan suruh introspeksi, saudara, sehingga dia nggak bisa bertobat. Istrimu, suamimu, ya pokoknya kamu salah. Bingung orang, saudara. Dan dia akan menyakitimu terus-menerus dengan cara yang sama karena kamu tidak kasih tahu dia salahnya apa. Kasih tahu, kamu tahu nggak kalau kamu begini aku tuh sakit hati. Kasih tahu, saudara. Harus kamu bilang dengan baik-baik. Sehingga dia bertobat dan bisa menerima warisan yang baik. Biar cilaka. Nah, berarti kesalahannya dia, kamu yang nanggung. Artinya Yeskel ya. Kalau kamu ada orang salah, kamu diam saja, tidak kasih tahu salahnya apa. Kamu yang nanggung salahnya dia, bukan menghakimi ya, kasih tahu. Kamu tahu nggak kalau gini, menurut aku ini ada yang salah. Masalah dia mau terima mau enggak, Anda jangan paksa dia terima, yang penting kamu kasih tahu. Jangan paksa dia untuk menerima ya bahwa dia salah, saudara. Jangan. Kamu namanya menghakimi, ya. Itu juga menghakimi namanya. Kalau kamu ngasih tahu, namanya ngasih tahu. Kalau kamu paksa dia untuk mengakui bahwa dia salah, itu namanya kamu menghakimi. Jangan, saudara ya. Sehingga dia nggak bisa bertobat. Dan kalau dia salah, kamu tidak kasih tahu salahnya, kamu yang akan nanggung kesalahannya. Sehingga berkatmu pun akan jadi berkat yang tidak baik. Ya, kita akan menerima warisan berkat atau kutuk. Setiap kita. Makanya tiap hari, saudara ya, tiap hari kita sendiri introspeksi buat kita. Jangan nyuruh orang lain introspeksi. Kita sendiri introspeksi buat kita. Kenapa ya aku sakit? Kenapa ya aku mengalami ini, mengalami itu? Dia diam. Mungkin memang wayahnya kita sakit. Mungkin ada dosa. Tapi mungkin ya memang kita harus sakit. Bukan karena dosa, bukan karena kutuk, tetapi Tuhan sedang
mau bicara supaya kita diem. Ya, ada orang karena terlalu sibuk nggak bisa dengar suara Tuhan. Ketika kemudian dia sakit, suara Tuhan begitu jelas di telinganya karena dia punya banyak waktu di tempat tidurnya. Jadi bukan karena kutuk ya, karena Tuhan izinkan dia sakit supaya Tuhan punya waktu untuk bicara dengan dia. Bisa, saudara ya. Jadi Anda juga jangan panik kalau ada apa-apa, tenang saja. Kalau kita yakin kita mengasihi Tuhan, kalau kita yakin kita menanti-nantikan Tuhan, maka jangan takut, saudara. Yang penting sekarang ini yang kamu nantikan ini siapa nih? Jujur. Siapa yang kamu nantikan sekarang ini? Kalau kamu menanti-nantikan orang kaya, kamu menanti-nantikan orang kuat, kamu menanti-nantikan tangan, kamu menanti-nantikan donasi. Kan berarti kalau Anda butuh, Anda bilang. Tetapi jangan menanti-nantikan, saudara. Ya, dan jangan candak sembarang. Ya, ada list nomor semua, kamu WhatsAppin semua, dimintai utangan semua. Jangan, saudara. Kamu akan mempermalukan dirimu dan mempermalukan kita semua. Ya, jangan, saudara. Jangan semua orang yang ada di list WhatsAppmu kamu utangin semua. Kamu bicara sama Tuhan. Anda tahu lah, saya seringkali banyak butuh uang. Tapi saya nggak pernah ya WhatsApp kalian semua, minta tolong dong buat saya butuh ini. Nggak pernah. Saya berdoa sama Tuhan, saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa ketika saya membutuhkan. Dan Tuhan selalu berikan tepat pada waktunya. Pernah nggak dikasih? Pernah. Banyak nggak pernah, saudara ya. Tetapi dalam nggak pernah itu beberapa hari saya sudah tahu. Nggak, ini bukan kehendak Tuhan. Sehingga saya nggak maksa. Nggak akan terus semua ini ada diri, saya gampang, saudara. Kalau saya meminta Anda semua di handphone Anda semua yang orang-orang kaya dari tangan saya semua. Tapi tidak sekalipun saya meminta kepada Anda. Tidak sekalipun, saudara. Anda tidak tahu ketika kakak saya sakit. Anda tidak tahu ketika dan sakit dan nggak bisa pakai BPJS. Ya, saya entah kenapa dia bisa nggak bisa BPJS. Saya tanya loh, kok bisa nggak bisa pakai BPJS? Wah, kita panik, saudara ya. Akhirnya diurus BPJS yang keluar, saudara ya. Walaupun lama, waktu mami saya dulu yang ngantri operasi nggak bisa BPJS, tidak pernah sekalipun saya meminta, saudara. Ya, tetapi tiba-tiba ada Tuhan menolong, saudara ya. Sampai salah operasi katarak, sembuhnya bisa 6 bulan baru sembuh, saudara. Infeksi terus ya. Karena pakai BPJS itu kacau lah pokoknya waktu itu ya. Sehingga kita bayar aja. Terus kita berdoa, tenang, saudara. Nggak ada kepikiran cari utangan, tak operasi yang benar. Nggak ada tuh kepikiran begitu, saudara. Serius, saudara. Saya langsung pikirnya, ada apa Tuhan ya? Sehingga saya terkira, apa Mi? Berdoa seperti ini, cerita ini. Oh, apa-apa Mi. Udah, oke, berdoa. Sembuh ya, total ya, Mami ya waktu itu ya. Total semua sembuh ya. Jadi saudara, di dalam pikiranmu pertama apa? Cari utangan, ini rasanya banyak infonya, satu-satu diutangin. Apa pikiranmu Tuhan? Nah itu loh, saudara. Sebab kalau kamu kebiasaan list handphone, tak coba. Habis kamu, saudara. Penantianmu selama ini sia-sia, kamu kudu ngulangin lagi. Penantianmu sama siapa? Sebab kita semua punya warisan. Kita semua punya warisan ilahi. Jangan sampai warisannya dapatnya yang jelek. Ya. Jangan sampai Anda dapat warisannya nggak baik. Wasiatnya itu tadi ya. Jangan sampai wasiatnya itu yang nggak baik. Karakter kita itu loh, saudara. Makanya, kamu waktu tunggu Tuhan, kan karakter kita dibentuk nih. Responnya kudu benar. Kalau responmu salah, respon yang benar itu apa? Rendah hati, saudara. Apakah itu rendah hati? Rendah hati itu artinya kamu mau dengerin orang. Ya, rendah hati itu mau dengerin orang. Kedua, responnya adalah kamu harus penuh dengan cinta. Jangan ada kebencian, saudara ya. Responmu penuh dengan cinta. Rendah hati dan penuh cinta, saudara. Responmu harus selalu rendah hati dan penuh cinta. Nanti karaktermu terbentuk, saudara. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang fitnah kamu biarin aja. Fitnah itu tidak akan membuat kamu celaka, saudara. Percaya saya. Kalau kamu sedang menantikan Tuhan, kecuali kamu tidak menantikan Tuhan ya, fitnahan orang itu bisa bikin kamu celaka.
Tapi kalau kamu sedang menantikan Tuhan, tidak ada satupun fitnahan yang bisa bikin kamu celaka. Itu saya bayangkan ya, dulu saya itu suka nonton suka baca bukunya Mahabharata. Sebentar, aduh, lewat 3 menit, 3 menit lagi. Saya dulu suka nonton baca bukunya Mahabharata. Kalau nanti siapa Arjuna, siapa itu Pandu lagi bertapa, terus nanti ada jin-jin nari-nari di pinggirnya itu, saudara. Nah, itulah. Kalau kamu lagi difitnah, kalau kamu lagi ada masalah, ada konflik, ada apapun, terus kamu kan bertahan, aku mau tetap mengasihi, aku mau tetap rendah hati. Lalu, ya, Anda kepancing, pengen kepo, pengen tahu. Mereka lagi bicara apa sih tentang saya? Ya, terus kamu pengen kepo. Dengerin, duh, mereka lagi denger apa ya? Nah, itulah jin-jin yang menari di sekitarmu itu, yang goda. Itu godaan itu, saudara. Sehingga kamu jadi marah tuh. Itu kan jin-jin yang nari-nari godaan itu. Ya kan? Hidup kita ini kan ada sebuah meditasi. Hidup kita ini sebuah meditasi, saudara. Memeditasikan kasihnya Tuhan Yesus. Tadi yang kepo-kepo tuh kemarin kita udah bahas ya, itu jin-jin yang lagi nari-nari, tuyul-tuyul genderuwo yang lagi nari godain kamu tuh. Itu namanya godaan. Jangan didengar, jangan dibaca, supaya kamu jangan panas. Hati kamu tetap rendah hati kamu tetap dingin, hati kamu tetap, pokoknya saya tetap mau mengasihi. Ya, Tuhan Yesus memberkati.